Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekeluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin kepada keluarga besar Buya Dr. Ar-Raji Hasim MA dan segenap Ribat Nuraniyah Hashimiyah. Buya, berikut saya sampaikan melengkapi yang sebelumnya dalam proses memperkenalkan Juan Siregar dan ilmu-ilmu tentang rahasia ruh. Sejak bermimpi rahasia iman 21 Desember 2007, rahasia iman itu ditulis menjadi buku. Setelah menulis 16 buku, terakhir adalah buku Rahasia Negara Harta Karun yang Tersembunyi. Dan kalau kita lihat di cover belakang, kata-kata terakhir adalah Revolusi Indonesia. Begitulah Allah membuat sebuah perjalanan hidup dari hambanya, di mana setelah mengurai rahasia demi rahasia iman, dan Allah berkehendak agar kita seluruh anak-anak bangsa di Indonesia ini untuk melahirkan revolusi. Apakah revolusi yang dimaksud? Yang pertama, revolusi ilmu. Seperti juga saya sebut di awal, revolusi ilmu itu bahwa kita telah menyempurnakan teori-teori dasar dari filsafat, psikologi, sejarah, bahasa, ekonomi. Berarti dengan menyempurnakan teori-teori dasar dari ilmu ini, kelak Indonesia tentu akan menjadi pusat ilmu. Dan seluruh ahli-ahli dunia tentu akan belajar ke ilmuwan-ilmuwan Indonesia. Tentu setelah para ahli Indonesia menyempurnakan melalui buku-buku ilmiah. Yang kedua, revolusi agama. Revolusi agama berarti, sebagaimana sama-sama kita tahu, ada 72 golongan, di mana ke-72 itu adalah sesat. Dan yang pasti benar adalah golongan yang ke-73. Pertanyaannya, apakah golongan yang ke-73 itu? Buya Dr. Ar-Raji Hasim. Ya, ini menarik menurut saya nanti untuk kita bahas bersama-sama, tetapi saya coba mengawali. Tentu yang benar atau golongan yang ke-73 itu adalah golongan yang pertama-tama ada, yaitu agama Allah atau dinillah. Berarti semua agama di dunia, baik Islam, Kristen, Hindu, Konghucu, maupun Islam yang terbagi-bagi dalam beberapa mazhab ataupun beberapa aliran, itu semuanya tidak ada yang benar. Karena di Al-Quran sendiri juga Allah mengatakan hanya ada agama Allah. Tidak pernah Allah mengatakan ada agama Islam, Kristen, atau apapun. Kalaupun ada inna dina indallahi Islam, nanti kita bicarakan Buya bahwa kata-kata Islam di situ seharusnya bukan nama agama, sebagaimana Allah mempertanyakan di surah Ali Imran ayat 183. Afagoiro dinillahi yabghuna walahu aslama. Dinillah nama agama, sedangkan aslama berserah diri. Berserah diri itu adalah cara beragama. Inilah revolusi Indonesia. Juga Buya, salah alih bahasa Al-Quran yang salah pilih kata, salah terjemah. Ini juga menurut saya kita dengan para ulama nantinya meluruskan kembali agar Al-Quran itu kembali ke fitrahnya. Itu juga bagian dari revolusi agama.
Kemudian yang terakhir, revolusi peradaban. Revolusi peradaban, sebagaimana saya sebut di video-video sebelum, bahwa di masa lalu saya menulis buku Kencing Mengubah Zaman, yang berarti kalau misalkan kita seluruh bangsa Indonesia menampung air seni, baik dari manusia ataupun hewan-hewan ternak, mungkin juga kotoran sapi ataupun limbah rumah tangga, ini cukup untuk menyuburkan tanah Indonesia agar kita kembali ke organik, untuk mengembalikan alam semesta ini kembali ke fitrah, dan kelak cacing-cacing di dalam tanah pun tidak ikut menderita karena jahatnya efek buruk dari pupuk kimia. Dan secara ekonomi pun, seperti anak-anak sekolah dasar yang bisa berpenghasilkan di atas UMR, apalagi para remaja desa, ibu-ibu rumah tangga, tentu berpenghasilan lebih dari murid-murid sekolah dasar. Itulah revolusi peradaban. Jadi kita berkembang, kita semua kaya raya dari perubahan revolusi peradaban itu. Bagaimana pelaksanaannya tentu sudah lengkap, rinci, tertulis di dalam buku. Tinggal bagaimana nanti bersinergi antara para ulama, para ahli, dan pemerintah. Nah, dalam hal ini karena menurut saya hanya Buya yang menguasai atau yang paling lengkap menguasai ilmu-ilmu tentang metodologi tentang ruh itu. Itulah sebab kenapa saya berusaha untuk menemui Buya, berdialog dengan Buya, karena saya amat yakin Buyalah yang mampu mengendalikan atau menyampaikan semua ini kepada seluruh bangsa Indonesia. Tentu Buya, kita sebagai hamba Allah yang diciptakan untuk memfungsikan diri sebagai orang yang paling bermanfaat bagi umat, Buya tentu akan berada dalam posisi itu. Dan tak terhindarkan secara ekonomi pun saya amat yakin Buya akan berlipat ganda tak terhingga secara ekonomi, maha kaya raya. Begitu Buya, saya benar-benar berharap Buya berkenan meluangkan waktu untuk kita dialogkan. Tentu sederhana, kita bisa via WA ataupun Zoom terlebih dahulu, sehingga kita bisa lebih saling mengenal, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Semoga dari dialog-dialog itu nanti bisa kita menemukan titik temu untuk bagaimana kita mewujudkan Indonesia pusat ilmu dan peradaban suci, negara bagai surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.